Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah jemaah sekalian, kembali kita bisa melanjutkan kajian kita, yakni kitab Al-Adabul Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Dan kita di kesempatan ini masih membahas tentang fadlu man mata lahul walad, keutamaan orang yang meninggal anaknya, ya, keutamaan orang yang anaknya meninggal dunia. Kita telah sebutkan beberapa hadis, ya, di antaranya adalah hadis yang ke-143, lalu kemudian hadis yang ke-144 itu telah kita baca, kemudian hadis yang ke-145 itu juga telah kita bahas. Kemudian hadis-hadis berikutnya ini jemaah sekalian itu sangat mirip sekali dengan yang sebelumnya, ya, cuman di situ dari sisi periwayatannya saja yang berbeda, ya, dari rawi-rawi yang berbeda-beda. Adapun inti dari hadis-hadisnya adalah sama. Dan Imam Bukhari di sini menyampaikan banyak riwayat tentang masalah ini, ya. Itu tidak lain adalah karena perhatiannya beliau kepada permasalahan ini. Sampai beliau sampaikan di sini, ya, riwayat-riwayat yang sebenarnya isi hadisnya itu sama, ya. Dan ini untuk memperkuat bahwasanya apa yang dibahas di sini itu adalah memang benar, ya. Kemudian pada hadis yang ke-146 Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah mengatakan, haddatsana Ayyash qala haddatsana Abdul A'la qala haddatsana Muhammad ibn Ishaq qala haddatsani Muhammad ibn Ibrahim ibn al-Harith an Mahmud ibn Labid an Jabir ibn Abdullah qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man mata lahu salasatun minal waladi fahtasabahum dakhalal jannata. Qulna ya Rasulullah wasnani qala wasnani. Qultu li Jabir wallahi ara law qultum wahidun laqala. Qala wa ana adhunnuhu wallahi. Baik, kata Imam Al-Bukhari rahimahullah, telah mengajarkan kepada kami Ayyash. Dia berkata telah mengajarkan kepada kami Abdul A'la. Dia berkata telah mengajarkan kepada kami Muhammad ibnu Ishaq. Dia berkata telah mengajarkan kepadaku Muhammad bin Ibrahim ibn al-Harith dari Mahmud bin Labid dari Jabir bin Abdullah. Dia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang meninggal 3 anaknya, ya, barang siapa yang meninggal 3 anaknya,
lalu dia pun mengharapkan pahala sebab mereka tersebut, dakhalal jannata, niscaya dia akan masuk ke dalam surga. Qulna, kami pun berkata, ya Rasulullah wasnani, ya, bagaimana kalau dua? Ya Rasulullah, bagaimana kalau dua orang anak yang meninggal? Qala wasnani, ya, kata Rasulullah, sama, ya, wasnani, demikian pula kalau dua anak yang meninggal. Qultu li Jabir, aku katakan kepada Jabir, wallahi ara law qultum wahidun laqala, ya, demi Allah, saya memandang kalau seandainya mengatakan wahidun, satu anak, laqala, Rasulullah maka akan mengucapkan kalimat yang sama. Qala, maka kata Jabir, wa ana adhunnuhu wallahi, dan saya pun juga berpendapat seperti itu demi Allah, ya, demi Allah saya juga berpendapat seperti itu. Nah, intinya jemaah sekalian, dalam hadis ini menunjukkan tentang pahala yang diraih oleh orang yang sabar ketika dia itu ditinggal mati oleh anaknya. Dan di situ Nabi SAW menjamin bahwasanya orang yang sabar ketika anaknya itu meninggal, ya, diuji dengan anaknya meninggal tersebut, dakhalal jannah, maka dia akan masuk ke dalam surga. Dalam masalah ujian jemaah sekalian, itu orang mendapatkan pahala disebabkan ujian yang dia peroleh itu bukan semata-mata karena ujian tersebut. Ingat ini, orang memperoleh pahala, ya, dari atau disebabkan ujiannya itu bukan karena semata-mata karena ujian itu. Tetapi yang mendapatkan pahala itu adalah ketika orang itu diuji kemudian dia bersabar. Kalau seandainya seorang itu dia diuji tetapi dia tidak bersabar atas ujian tersebut, maka itu akan sia-sia. Seorang tersebut dia tidak akan mendapatkan pahala yang dijanjikan dalam hadis ini. Jadi yang dimaksud dalam hadis ini adalah Allah mengganjar dia, memberikan pahala kepada dia, itu adalah karena sabarnya dia dan dia mengharapkan pahala kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesabarannya tersebut. Jadi bukan semata-mata, ya, orang itu diuji, ya, kemudian habis itu dia langsung dapat pahala. Karena kalau seandainya seorang itu diuji namun dia tidak bersabar, maka apalagi misalnya dia itu murka kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya dia tidak akan mendapatkan pahala. Disebabkan ujian tadi itu, justru malah ujian yang dia peroleh itu akan semakin menambah azab bagi dia. Kalau seandainya dia murka kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak bersabar dengan ujian tersebut, maka bukan pahala yang dia peroleh, tetapi justru malah semakin bertambahnya azab, ya, semakin bertambahnya kesusahan yang menimpa kepada dia, dan dia pun tidak akan mendapatkan apa-apa. Jadi dia hanya mendapatkan kesusahan saja, hanya mendapatkan kesulitan saja. Ya. Tentang masalah sabar ini jemaah sekalian, sabar terhadap ujian, ya, itu banyak sekali dalil-dalilnya, ya, yang menjelaskan tentang perintah dan juga keutamaan sabar. Misalnya kalau kita lihat dalam surah Ali Imran ayat 200, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, isbiru, sabarlah kalian, wasabiru, dan kuatkanlah kesabaran, warabitu, dan adakanlah benteng-benteng pertahanan. Di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan manusia agar supaya mereka itu bersabar dalam menghadapi ujian-ujian Allah Subhanahu wa taala, ujian-ujian yang Allah berikan kepadanya. Dan sabar di sini mencakup, ya, sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah, sabar dalam menjalankan kewajiban, ya, sabar dalam menjalankan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sabar di dalam mempertahankan agama Islam, sabar dalam menyebarkan tauhid, berdakwah kepada manusia, ya, jadi sabar dalam ketaatan. Jadi ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar manusia ini bersabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sabar dalam meninggalkan kemaksiatan. Ya. Dan kemudian yang berikutnya yaitu adalah sabar terhadap takdir yang Allah berikan kepada dia.
Ya, sabar terhadap takdir ya yang Allah berikan kepada dia. Ini sabar terhadap ujian dan cobaan yang Allah timpakan kepada dia. Kemudian juga misalnya dalam surah Al-Baqarah ayat 155. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat. Wa basyiris sabirin." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan kami uji kalian dengan sedikit dari rasa takut, walju, dan juga rasa lapar, wa naqsim minal amwal, dan juga kekurangan harta, wal anfus, dan juga diambilnya keluarganya, ya, jiwa, ya, diambilnya jiwa, wasamarat, dan juga diuji dengan buah-buahan. Wabasyiris sabirin, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala jelaskan tentang keutamaan yang diperoleh oleh orang-orang yang bersabar. Kata Allah Subhanahu wa taala, wabasyiris sabirin, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Kalau masalah di dunia ini jemaah sekalian, pasti Allah uji kita ini. Dan dalam ayat ini Allah sebutkan di antara ujian tersebut adalah rasa takut. Dalam kondisi-kondisi tertentu, ya, terkadang kita mengalami rasa takut itu. Ketika ditimpa penyakit, ya, kemudian misalnya ada ancaman dari musuh, ya, ada ancaman-ancaman ekonomi misalnya, ya, ada terkadang diuji dengan semacam itu. Ya, namun orang dituntut untuk bersabar ketika mendapatkan ujian tersebut. Kemudian walju, rasa lapar, itu juga termasuk ujian. Ya. Wa naqsim minal amwal, dan juga berkurangnya harta. Ya, jadi kita ini jemaah sekalian ketika di dunia ini pasti yang namanya ekonomi kita itu mengalami penambahan dan juga mengalami pengurangan, itu selalu berputar seperti itu. Suatu ketika terkadang ekonomi seseorang itu naik, terkadang juga turun. Dan ini sudah merupakan sunnatullah, konsekuensi hidup di dunia ini. Sekaya apapun orang, ya, yang namanya hartanya dia pasti suatu ketika berkurang, suatu ketika bertambah. Dan itu adalah konsekuensi hidup di dalam dunia ini. Orang harus hadapi itu. Orang harus bersabar. Ya. Punya perusahaan sebesar apapun, ya, sebanyak apapun, ya, sekaya apapun dia, sebanyak apapun hartanya, pasti suatu ketika mengalami kekurangan. Ada kalanya kurangnya itu adalah total atau sedikit atau banyak. Selalu seperti itu, bertambah dan berkurang yang namanya harta itu. Kita lihat, ya, yang namanya harta yang kita miliki ini jemaah sekalian. Kalau seandainya kita ini tidak menyadari bahwasanya harta itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala, maka terkadang berkurang sedikit saja itu kita sudah merasa takut, sudah merasa khawatir ketika harta kita ini berkurang. Dan di sana tetapi ternyata ada orang yang dia itu diuji dengan kekurangan harta, bahkan bangkrut, habis semua hartanya, tetapi dia bersabar. Anda terkadang seorang diuji dengan dikurangi sedikit hartanya saja, dia sudah mulai ketakutan. Kalau seandainya berkurang segini, bagaimana kalau seandainya berkurang lagi? Bagaimana kalau seandainya habis? Dia sudah ketakutan, cemas. Dia sudah khawatir. Seakan-akan dia lupa dengan karunia Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan dia itu lupa bahwasanya Allah selama ini yang memberikan rizki kepada dia. Jadi inilah terkadang kita diuji dengan seperti itu, kurangnya harta. Namun terkadang kita juga tidak sadar bahwasanya selama ini kita sampai besar seperti ini, sampai dewasa seperti ini, ya, banyak dari kita ternyata terlahir bukan dalam kondisi menjadi orang yang kaya. Dan bahkan kita kalau mau sadar diri bahwasanya ketika kita masih kecil, ketika kita baru lahir, kita tidak mengerti apa-apa. Makan saja bagaimana kita tidak tahu caranya. Ya. Dan makanan kita pada saat itu ternyata juga hanya
air susu saja. Tetapi dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Allah selalu bantu kita sampai kita dewasa seperti ini. Mulai dari makanan kita adalah dari ASI, ya, air susu, kemudian habis itu semakin kasar dan seterusnya sampai kita sudah bisa makan nasi seperti sampai sekarang. Dan selama ini kita bisa besar. Sampai kita besar padahal kita terlahir dalam kondisi menjadi orang-orang yang tidak mengerti apa-apa. Bahkan terkadang keluarga kita juga adalah orang-orang yang miskin. Ketika kita masih kecil, ya, misalnya kita sadari itu bahasanya keluarga kita adalah orang-orang yang hidup di lingkungan yang miskin dan bahkan dirinya pun juga miskin. Tetapi Allah Subhanahu wa taala selalu bantu. Ketika kita sudah lapar, ya, Allah kasih kita itu rezeki untuk makan. Dan seterusnya sampai kita dewasa. Kalau kita tidak sadar seperti ini, maka kita tidak akan sabar, ya, terhadap ujian yang Allah berikan. Dan kita selalu merasa takut ketika diuji. Selalu merasa khawatir, ya, selalu kita ini khawatir, ketakutan, merasa takut dengan ujian yang Allah berikan. Jadi terkadang seorang itu diuji dengan dikurangi hartanya sedikit saja, ada yang cemas, takut, ya. Tapi di sana ada orang yang diuji dengan ujian berat, hartanya habis semuanya, rumahnya yang mewah habis, ya. Kemudian kendaraannya semuanya habis, ya, usahanya, tanahnya yang ada di mana-mana habis, tapi dia mampu bersabar. Diuji dengan ujian berat, tetapi dia mampu untuk bersabar. Lalu kenapa misalnya ada dari kita itu yang diuji dengan dikurangi sedikit harta saja, kemudian tidak mampu untuk bersabar dan sudah mulai khawatir. Ada orang di sana itu tenang-tenang saja, ya, ketika dikurangi hartanya bahkan sampai habis-habisan. Dia tenang-tenang saja. Dia merasa tenang saja, sabar. Dan dia bahkan semakin yakin akan karunia Allah. Lalu kenapa kita yang diuji dengan harta, ya, dikurangi harta yang sedikit saja, kemudian kita sudah khawatir. Kemudian wal anfus. Dan juga terkadang kita ini diuji dengan dicabutnya nyawa orang-orang yang kita cintai. Ya, dicabutnya di sekitar kita nyawa orang-orang yang kita sayangi. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala ingatkan, ya, bahwasanya itu semua adalah ujian. Yang kalau seandainya kita mampu bersabar di sana, maka kita akan memperoleh kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga diantaranya di sini adalah kita diuji dengan dikuranginya buah-buahan, ya, gagal panen dan seterusnya. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa basyiris sabirin, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Dan pahala bagi orang yang bersabar ini Allah sebutkan di dalam surah Az-Zumar ayat 10. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, innama yuwaffas sabirun, akan disempurnakan pahala bagi orang-orang yang bersabar bighairi hisab, dengan tanpa perhitungan. Artinya dengan tiada tara, tanpa batas. Allah Subhanahu wa taala tidak menjelaskan pahala bagi orang yang bersabar itu dengan nominal tertentu, dengan iming-iming tertentu. Terkadang misalnya pahala itu kadang dijelaskan. Pahala itu terkadang dijelaskan. Misalnya kadang dijelaskan pahala orang yang mengerjakan ini maka akan mendapatkan misalnya istana di surga. Barang siapa yang mengamalkan ini maka dia akan ditanamkan suatu pohon di surga. Ya. Barang siapa yang mengamalkan ini dan itu maka dia akan memperoleh suatu rumah yang ada dalam surga. Nah, maka jamaah sekalian, terkadang Allah Subhanahu wa taala memang menyebutkan
pahala-pahala itu. Tetapi bagi orang-orang yang bersabar, kata Allah Subhanahu wa taala, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Akan diberikan pahala orang-orang yang bersabar itu secara sempurna, tanpa dikurangi sedikit pun, bighairi hisab, ya, dengan tanpa batas, tanpa ada perhitungan lagi. Dikasihkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebanyak-banyaknya tanpa batas. Inilah pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang bersabar. Dan bersabar di sini ada kalanya adalah sabar dalam menjalankan ketaatan, sabar di dalam meninggalkan kemaksiatan, dan sabar terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan di antaranya adalah ketika dicabutnya nyawa orang-orang yang kita cintai. Itu semua adalah takdir dari Allah dan kita diperintahkan untuk bersabar. Memang terasa berat ketika orang yang dekat kepada kita, orang yang sayang kepada kita, ya, orang yang selalu baik kepada kita, kemudian dicabut nyawanya oleh Allah. Kita pun sangat sayang kepada mereka, ya, dengan segala jasa-jasa mereka, dengan segala kebaikan-kebaikan mereka. Kita sayang kepada mereka, kita dekat dengan mereka. Kemudian dicabut mereka ini nyawanya oleh Allah. Allah panggil agar supaya menghadap kepada Allah. Maka bagi kita itu memang terasa berat. Ujian itu adalah merupakan ujian yang sangat besar. Tetapi ingatlah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengganjar, memberikan pahalanya kepada kita tatkala kita itu bersabar, dan pahalanya itu adalah tiada tara. Ya, dengan tanpa batas, tanpa perhitungan. Dan Allah Subhanahu wa taala juga jelaskan tentang sabar ini dalam surah Al-Baqarah ayat 153. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ista'inu bis-sabri was-shalah." Maka hendaknya kalian itu mencari bantuan dengan sabar dan sholat. Jadi ingat ya mas kalian, bahwasanya sebenarnya ketika kita mendapatkan kesulitan, ketika kita mendapatkan kepayahan, maka sebenarnya solusinya adalah dengan cara bersabar. Kita diperintahkan untuk bersabar. Maka sebentar lagi sebenarnya ujian-ujian itu akan selesai. Jalan keluar itu akan terbuka untuk kita. Dan kita dituntut untuk sabar terlebih dahulu. Ya. Jadi kita untuk sabar. Sabar itu sejenak sebenarnya. Ya. Kita diuji ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita selama ini selalu kita itu bebas dari masalah-masalah tersebut. Kita selama ini memperoleh banyak sekali ujian. Tetapi kita sadari bahwasanya itu semua lewat. Berapa kali kita sakit. Dan itu ternyata juga selesai. Berapa kali kita mengalami kekurangan. Itu pun juga selesai. Berapa kali kita memperoleh hutang selama ini. Dan ternyata itu juga selesai. Maka merugilah ketika orang itu tidak mampu bersabar sejenak saja. Kita kadang diuji dengan kesedihan ketika ditinggal mati oleh orang-orang yang kita cintai. Ingat, kesedihan itu, rasa berat yang ada dalam hati kita ini tidak akan lama sebenarnya. Terkadang seorang itu ketika ditinggal mati oleh suaminya, ditinggal mati istrinya, ditinggal mati anaknya, paling ya sekitar 1 bulan, 4 bulan, kadang sudah selesai. Sudah mulai terbiasa hatinya dengan ditinggal mereka itu. Artinya sudah kuat hatinya. Apalagi sudah 1 tahun, sudah 2 tahun dan seterusnya, itu sudah mulai kuat hatinya itu. Ya mungkin misalnya kalau 1 minggu ya, misalnya kita itu merasa berat sekali dalam hati itu memang sudah biasa. Tapi itu tidak akan berlanjut. Rasa berat yang ada dalam hati kita itu pasti suatu ketika akan hilang. Makanya kita dituntut untuk bersabar. Tahan emosi, tahan amarah. Jangan ucapkan kata-kata yang buruk ketika mendapatkan musibah. Jangan sampai kita meratap ketika mendapatkan ujian tersebut. Kalau kita lakukan itu, maka kita akan sia-sia. Kita akan merugi, kita tidak memperoleh pahala sabar. Jadi sabar. Ya, dan
juga kerjakan sholat. Ya. Jadi sholat di sini ya entah itu sholat wajib tentunya dan juga sholat sunnah itu. Sholat sunnah kita kerjakan. Termasuk cara solusi ketika kita itu mendapatkan ujian. Sabar. Ya. Kemudian habis itu kerjakan sholat istikharah. Ya. Misalnya memohon kepada Allah agar diberi petunjuk. Ya, agar supaya memperoleh jalan keluar dan dimudahkan urusan-urusannya. Istikharah. Dan orang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala itu sesuai dengan firman Allah taala dalam surah Muhammad ayat 31. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala nabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum was-sabirin." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan kami uji kalian sampai kami itu mengetahui siapa di antara kalian orang-orang yang bersungguh-sungguh dan orang-orang yang sabar. Jadi manusia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala agar menjadi jelas. Ya, agar menjadi nyata sebenarnya siapa orang yang bersungguh-sungguh dan siapa orang yang bersabar. Makanya jemaah sekalian, dalam suatu hadis misalnya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi kita SAW bersabda, "Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair, wa laysa dzalika li ahadin illa lil mu'minin." Ya, illa lil mu'min. In asabathu sarra syakara fakana khairan lahu, wa in asabathu dharra sabara fakana khairan lah. Kata Nabi SAW, sungguh menakjubkan urusan orang yang beriman. Sesungguhnya semua urusannya itu adalah kebaikan bagi dia. Dan yang demikian itu hanyalah bagi orang yang beriman. Apabila dia memperoleh kelapangan, maka dia pun bersyukur. Sehingga itu pun menjadi kebaikan bagi dia. Ya, itu adalah lebih baik bagi dia. Dan apabila dia mendapatkan kesulitan, maka dia pun bersabar. Maka itu adalah kebaikan bagi dia. Ya, itu adalah lebih baik bagi dia. Kemudian jemaah sekalian, dalam satu hadis dari Abi Zaid, Usama bin Zaid bin Haris, maula Rasulullah SAW. Dia berkata, "Arsalat bintun Nabi SAW, inna bni qad uhtudira fashhadna." Seorang putri Nabi SAW, yang ini maksudnya adalah Zainab radhiyallahu anha, dia memberikan kabar kepada Nabi SAW bahwasanya anaknya itu dalam kondisi sekarat. Ya. Lalu dia pun meminta agar supaya Nabi SAW datang untuk menjumpainya. Fa arsala yuqri'us salama. Kemudian Nabi SAW pun mengirimkan salam kepadanya. Wa yaqul, dan Nabi SAW mengatakan, "Inna lillahi ma akhadh wa lahu ma a'ta wa kullu syai'in 'indahu bi ajalin musamma fal tasbir wal tahtasib." Kata Nabi SAW, sesungguhnya milik Allah lah apa yang dia ambil. Ya, milik Allah lah apa yang dia ambil. Dan milik Allah lah apa yang dia beri. Dan segala sesuatu di sisi Allah itu telah ada ajal yang telah ditetapkannya. Fal tasbir, maka bersabarlah, wal tahtasib, dan mengharapkanlah pahala. Lihat di sini jemaah sekalian, Nabi SAW diuji dengan cucu beliau, yakni anaknya Zainab. Ya.
Dan pada saat itu jemaah sekalian, Nabi SAW diharapkan oleh Zainab agar supaya menghadiri anaknya yang akan meninggal pada saat itu. Jadi Zainab berharap agar Nabi SAW mendatangi cucunya pada saat itu yang akan meninggal. Kemudian Nabi SAW ingatkan bahwasanya innalillahi ma akhadh. Sesungguhnya milik Allah lah apa yang dia ambil. Ketika Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawa seseorang itu, maka ingatlah bahwasanya seorang anak atau orang tersebut itu adalah memang karunia Allah. Allah yang memiliki dia. Maka ketika Allah ambil dia, maka itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Karena itu adalah milik Allah. Anak kita milik Allah. Ya, orang tua kita milik Allah. Teman kita adalah milik Allah. Kerabat kita semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang kita cintai, yang kita sayangi, siapapun itu, maka semuanya itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala mengambilnya, maka berarti Allah mengambil siapa yang dia miliki. Itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Karena ini semua adalah milik Allah. Walahu ma a'ta. Dan ketika Allah memberi, maka itu adalah pemberian Allah. Itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Wa kullu syai'in 'indahu bi ajalin musamma. Dan segala sesuatu di sisi Allah itu telah ditentukan ajalnya. Apa saja? Kita pasti akan berpisah dengan orang yang kita cintai. Entah mereka duluan yang pergi atau kita duluan yang pergi. Orang yang kita cintai pasti suatu ketika akan berpisah dengan kita. Dan itu semua telah ditentukan waktunya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan manusia tidak akan bisa menghindar. Sehingga ketika seorang itu dia murka dengan itu semua, maka itu tidak akan bisa menyelesaikan masalah. Itu tidak akan meredakan masalah, rasa berat. Tidak ada gunanya seorang itu mengucapkan kalimat-kalimat yang buruk tatkala diuji. Tatkala meninggalnya orang yang dia cintai. Tatkala meninggalnya anaknya misalnya. Maka ketika dia misalnya meratap, itu tidak akan menyelesaikan masalah. Karena segala sesuatu telah ditentukan takdirnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan manusia dituntut untuk menyadari ini semua. Dan orang harus yakin, semua manusia harus yakin bahwasanya segala sesuatu telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala takdirnya, ya. Maka solusinya adalah fal tasbir. Sabarlah wal tahtasib, dan harapkan pahala. Maka ini baru bermanfaat. Kalau orang itu mampu bersabar, maka dia akan mendapatkan pahala yang sangat besar. Ya, makanya wal tahtasib, harapkan pahala saja. Kalau orang itu hanya murka kepada Allah, maka itu justru menambah masalah. Ya. Kemudian jemaah sekalian, dalam satu hadis dari Anas radhiyallahu anhu, dia berkata, "Marran Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bimra'atin tabki 'inda qabrin." Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melewati atau menjumpai seorang wanita yang sedang menangis di dekat suatu kuburan, di samping kuburan. Seorang wanita tersebut menangis. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjumpai wanita tersebut. Faqala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ittaqillaha wasbiri." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ittaqillah." Takutlah engkau kepada Allah dan sabarlah engkau. Faqalat, kemudian seorang wanita itu mengatakan, "Ilaika anni fa innaka lam tusab bimusibati." Kata seorang wanita tersebut, "Enyalah engkau dariku, karena engkau tidak diuji seperti dengan ujianku ini."
Jadi seorang wanita tersebut tidak tahu, ya, walam ta'rifhu. Dia tidak tahu bahasanya itu adalah Nabi SAW. Maka dia pun mengatakan, pergi kamu sana. Ya, kamu tidak mendapatkan ujian seperti saya. Kata dia. Kemudian faqilalaha, diceritakanlah kepada seorang wanita tersebut, innahun Nabi SAW. Sesungguhnya tadi yang mengatakan seperti itu, ya, yang mengingatkan dia agar bersabar dan bertakwa kepada Allah, itu adalah Nabi SAW. Maka kemudian seorang wanita tersebut fa'atat baban Nabi SAW falam tajid indahu bawabin. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, maka kemudian seorang wanita itu pun datang ke pintu Nabi SAW, yakni ke rumah Nabi SAW. Dan wanita tersebut tidak menjumpai ada sapam gitu ya, penjaga pintu di situ. Ini menunjukkan kesederhanaan Nabi SAW. Ya, meskipun beliau adalah seorang pemimpin, ya, seluruh kaum muslimin pada saat itu, tetapi ternyata rumah beliau juga tidak ada sapamnya. Ya. Ini menunjukkan kesederhanaan Nabi SAW. Nah, intinya jemaah sekalian, seorang wanita itu kemudian mendatangi Nabi SAW. Faqalat lam a'rifka. Kata seorang wanita tersebut, ya Rasulullah, saya tadi nggak tahu kalau itu adalah Anda. Kemudian faqala, kata Nabi SAW, innamas sabru inda sadmatil ula. Hanyalah kesabaran itu sejatinya adalah ketika di awal mula terkena musibah. Jadi jemaah sekalian, orang kalau seandainya mendapatkan musibah, kemudian sabarnya itu sudah tahun depan misalnya, itu biasa. Semua orang bisa seperti itu. Dan sejatinya bukan seperti itulah kesabaran. Kalau orang ditinggal mati anaknya misalnya ya, atau keluarganya, atau ayahnya, ibunya, dan orang-orang yang dia cintai misalnya, ya tahun depan biasanya sudah hilang rasa beratnya itu. Kesedihannya sudah nggak ada. Dan itu biasa. Makanya Nabi SAW mengatakan, sabar itu sejatinya, sabar yang sesungguhnya, itu adalah ketika di awal mula terkena musibah. Itulah sabar yang sesungguhnya. Jadi kalau seandainya seorang mendapatkan musibah, dia diuji dengan musibah, kemudian di awal-awal dia menjerit-jerit, dia menangis, murka kepada Allah, kemudian habis itu berikutnya baru mengatakan, saya sekarang sabar sudah. Maka sejatinya dia bukan orang yang bersabar. Karena sabar yang sesungguhnya itu adalah ketika di awal dia mampu atau tidak pada saat itu. Ya. Kemudian jemaah sekalian, dalam suatu hadis, dan ini adalah kabar gembira bagi orang yang ketika dia itu diuji dengan ditinggalnya orang yang dia cintai, lalu dia bersabar. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulullahu ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, mali abdi al-mu'min indi jazaa'un idza qabattu safiyahu min ahli dunya summa ihtasabahu illal jannah. Allah berfirman, tidaklah seorang hambaku yang beriman, dia memiliki pahala di sisiku tatkala aku cabut nyawa orang yang dia cintai dari penduduk dunia ini, kemudian dia mengharapkan pahala atas musibah tersebut, illal jannah, melainkan dia akan mendapatkan surga. Jadi, kalau seandainya seorang dia memiliki orang yang dicintai, orang yang dia sayangi, kemudian dicabut nyawanya oleh Allah, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala,
kemudian orang tersebut bersabar terhadap ujian yang berat tersebut, maka balasannya adalah surga. Ya. Melainkan pahalanya itu adalah surga. Ya. Dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Nabi SAW dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah azza wa jalla qal, sesungguhnya Allah azza wa jalla berkata, berfirman, ya, idzabtalaitu abdi bihabibatihi fasabara awwatuhu minhumal jannah. Allah Subhanahu wa taala, Allah Azza wa Jalla berfirman, apabila aku menguji hambaku dengan dicabutnya nyawa orang yang dia sayangi, yang dia kasihi, lalu dia bersabar, maka aku akan menggantinya dengan surga. Ya, Allah ganti ya, ujian yang menimpa dia itu dengan surga. Dan juga jemaah sekalian, yang harus kita sadari pula, bahwasanya sebenarnya ketika kita mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, sebesar dan sekecil apapun itu, maka sebenarnya adalah Allah ingin menghapus dosa-dosa kita. Dalam satu hadis, Nabi kita SAW bersabda, ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala hazanin wala adha wala ghammin hatta syaukatu yushakuha illa kaffarallahu biha min khotoyah. Kata Nabi SAW, tidaklah seorang hamba, tidaklah seorang muslim, dia itu diuji dengan nasab. Nasab itu adalah rasa letih, capek, ya. Kemudian wala wasabin, ya, dan juga di situ sakit, wala hammin, dan juga rasa cemas, wala hazanin, dan juga kesedihan, wala adha, dan juga gangguan, ya, yang mengganggu jiwa, yang memberatkan jiwanya, wala ghammin, dan juga kegundahan, hatta asyaukatu yushakuha, sampai duri yang menancap pada dirinya, illa kaffarallahu biha min khotoyah, melainkan Allah akan menghapus dosa-dosanya tersebut dengan itu semua. Sehingga jemaah sekalian, ketika kita diuji, terkadang kita diuji dengan rasa capek, capek ketika mendidik anak, capek ketika mencari nafkah, lelah ketika ngurus orang tua, kemudian kita diuji dengan sakit misalnya, ditambah lagi dengan segala kecemasan, kepanikan kita misalnya, ya, kekhawatiran kita, kegundahan kita, ya, capeknya berpikir kita, itu semua, maka itu semua akan membuahkan pahala yang sangat besar, yaitu adalah dihapusnya dosa-dosa kita. Sampai di situ dijelaskan oleh Rasulullah, duri yang menancap. Ya, jadi misalnya kita lagi jalan, ya, ada duri yang menancap di kaki kita, itu tidak lain adalah tujuan Allah Subhanahu wa taala ingin menghapus dosa kita itu. Ya. Tentunya ini adalah bagi orang yang mampu bersabar. Kadang seorang merasakan berat dalam hatinya, tapi dia menahan diri, ya, mampu untuk menahan diri. Maka inilah sabar. Dan itu, ya, kalau dia mampu bersabar di situ, maka Allah akan hapus dosa-dosanya. Dan Nabi SAW juga mengatakan, man yuridillahu bi khairan yusib minhu. Dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan pada dirinya, maka Allah akan uji dia. Allah berikan kepada dia musibah. Ya, hadis riwayat Bukhari. Sehingga jemaah sekalian, dari sini menunjukkan
Bahwasanya ketika seorang itu mendapatkan ujian dan cobaan itu, ada kalanya Allah ingin menghapus dosa-dosanya, atau Allah itu ingin mengangkat derajatnya. Orang itu ya, agar supaya naik derajat, naik kelas, ya dia harus lulus ujian. Sehingga ketika orang itu mendapatkan ujian, dia harus sadar, kemungkinannya ada dua. Ada kalanya adalah untuk menghapus dosa-dosanya, atau agar supaya dia itu derajatnya semakin tinggi, naik kelas. Ya. Supaya derajatnya itu semakin tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan seterusnya, jemaah sekalian, dari pahala-pahala bersabar ya, yang sangat banyak sekali disebutkan dalam Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ketika seorang itu diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka ada kalanya bagi seorang itu adalah sebagai karunia, ya. Namun dari satu sisi itu adalah bisa menjadi murka Allah Subhanahu wa taala. Ingat, jadi ketika seorang itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, ada kalanya itu adalah sebagai karunia dan ada kalanya itu justru adalah sebagai menambah murkanya Allah, ya, sebagai penambah murkanya Allah Subhanahu wa taala. Dan karunia itu tentunya adalah bagi orang yang mampu bersabar. Ujian itu adalah karunia bagi orang yang mampu bersabar, dan ujian itu menjadi azab bagi seseorang, murka Allah Subhanahu wa taala kepada dia kalau seandainya seorang itu murka terhadap takdir Allah dan tidak mau bersabar. Kemudian hadis-hadis berikutnya, jemaah sekalian. Di sini hadisnya seperti yang saya sebutkan, yaitu adalah banyak yang mirip-mirip atau maknanya di situ sebenarnya adalah sama ya, seperti yang telah kita jelaskan di kesempatan-kesempatan sebelumnya. Baik. Sudah kurang berapa menit lagi? Berapa menit kira-kira? 5 menitan. Baik. Kita baca saja jemaah sekalian hadis-hadisnya ya. Pada hadis yang ke-147, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah mengatakan, haddatsana Ali ibnu Abdullah qala haddatsana Hafiz ibnu Ghiyath qala sami'tu Talqa ibnu Muawiyah huwa jadduhu qala sami'tu Aba Zur'ata an Abi Hurairah anna imra'atan atatin nabiyya sallallahu alaihi wasallam bisabiyyin faqalat ud'u Allah lahu faqad dafantu salasatan faqala ihtadharti bihidharin syadidin minan nar. Kata Imam Al-Bukhari rahimahullah, telah mengajarkan kepada kami Ali bin Abdullah. Dia berkata, telah mengajarkan kepada kami Hafiz bin Ghiyath. Dia berkata, saya mendengar Talq bin Muawiyah, dia adalah kakeknya. Dia berkata, saya mendengar Abu Zur'ah dari Abu Hurairah bahwasanya seorang wanita datang kepada Nabi SAW dengan membawa seorang bayi. Faqalat, kemudian seorang wanita tersebut mengatakan, ud'ullaha lahu, ya Rasulullah, doakanlah kebaikan untuknya. Faqad dafantu salasatan, saya sudah ya, sungguh saya telah mengubur 3 orang anak. Faqala, kemudian Nabi SAW mengatakan, ihtadharti bihidharin syadidin minan nar. Ya, kata Nabi SAW, sungguh engkau telah memagari dirimu sendiri dengan pagar yang sangat kuat ya, dari api neraka ya, dari api neraka. Ini telah kita jelaskan ya di kesempatan sebelumnya tentang hadis ini. Baik, karena waktunya sudah habis ya mas kalian, insyaallah kita lanjutkan ya hadis-hadis berikutnya di kesempatan berikutnya insyaallah ya. Dan ingat bahwasanya intinya hadis-hadis berikutnya itu adalah sama ya dengan hadis-hadis sebelumnya ini. Wallahu ta'ala a'lam. Kita cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat. Semoga majelis kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.